Tanya dong dong. Boleh dong, ayo. Halo, perkenalkan, saya Dr. Rengganis Ayu Kinanti, dokter spesialis anak di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Dokter, apakah ukuran payudara menentukan banyaknya ASI? Ukuran payudara tidak menentukan banyaknya ASI. Jadi, payudara yang besar maupun kecil masih bisa memproduksi ASI yang banyak. Nah, yang mempengaruhi produksi ASI adalah banyak sedikitnya hisapan bayi atau seberapa banyak payudara dikosongkan. Apakah benar ASI yang terlihat encer berarti tidak bergizi? Itu hanya mitos saja ya. Jadi ASI memang ada dua jenis. Ada ASI awal yang mungkin orang awam biasa bilang ASI encer atau ASI formilk. Nah, ASI formilk itu lebih encer, warnanya lebih jernih dan jumlahnya biasanya lebih banyak. Tetapi pada ASI formilk juga mengandung nutrisi dan vitamin yang penting untuk bayi. Selain itu bedanya pada ASI formilk memang kandungan airnya lebih banyak. Jadi bisa pelega haus untuk bayi. Sedangkan ASI yang akhir atau ASI hind milk adalah ASI yang lebih kental. Biasanya warnanya kuning keputihan. Nah, pada ASI hind milk ini memang kandungan lemaknya lebih banyak dibanding ASI formilk, sehingga biasanya lebih banyak menaikkan berat badan. Apakah menyusui harus menunggu payudara terasa penuh? Tentu saja tidak. Kalau menyusui adalah semau bayi. Jika kalau bayinya sudah terlihat haus, bisa langsung disusui. Semau bayi mau 1 jam sekali, 2 jam sekali, bisa langsung disusui. Karena ASI itu selalu produksi, selalu dihasilkan, tidak ada habisnya. Benarkah ibu dengan payudara kecil tidak bisa menyusui dengan cukup? Ukuran payudara tidak mempengaruhi produksi ASI. Jadi walaupun ukuran payudaranya kecil, ASI masih bisa diproduksi. Karena masih ada kantong-kantong ASI yang bisa memproduksi ASI. Apakah menyusui akan merusak bentuk payudara? Dengan menyusui tidak merusak bentuk payudara. Sebenarnya ada faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi perubahan bentuk payudara, seperti jumlah kehamilan. Semakin banyak jumlah kehamilan, maka biasanya elastisitas dari payudara itu akan berkurang. Yang kedua adalah perubahan kenaikan berat badan. Misalnya pada ibu-ibu pada saat kehamilan itu kan berat badannya naik ya, kemudian payudaranya bertambah besar. Nah, ketika setelah melahirkan berat badannya mulai turun, lemaknya mulai berkurang, elastisitasnya tidak kembali seperti awal sehingga terkesan payudaranya kendur. Tetapi menyusui atau aktivitas menyusui tidak mempengaruhi perubahan bentuk payudara. Apakah bayi sering menangis selalu karena kurang diberi ASI? Bayi selalu menangis bukan karena selalu kurang ASI ya. Bisa juga karena misalnya tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya. Misalnya perutnya kembung, atau sedang buang air kecil, atau sedang buang air besar, atau kolik jadi tidak nyaman, atau perubahan suhu juga bisa mempengaruhi atau menyebabkan bayi menangis. Apakah ibu yang sakit flu masih boleh menyusui? Tentu saja boleh, dengan catatan ibu juga harus menggunakan masker sehingga tidak menularkan flu-nya ke bayi. Tapi untuk ASI tetap aman diberikan untuk bayi. Jika bayi sudah mendapatkan ASI eksklusif, apakah masih butuh air putih untuk bayi? Jadi ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tanpa makanan pendamping yang lainnya seperti air putih, jus, atau misalnya buah-buahan. Nah, bayi usia 0 sampai 6 bulan cukup dipenuhi dengan ASI saja. Nutrisinya sudah dipenuhi oleh ASI sehingga tidak membutuhkan air putih. Apakah ada jenis makanan tertentu saja yang bisa memperbanyak ASI? Memang ada beberapa jenis makanan yang secara penelitian dikatakan dapat meningkatkan produksi ASI. Tetapi yang harus diingat bahwa banyak sedikitnya produksi ASI ditentukan oleh seberapa sering payudara ibu dikosongkan atau seberapa sering bayinya menyusui. Jadi misalnya kita makan makanan yang dapat meningkatkan produksi ASI tetapi bayinya tidak disusui sesering mungkin atau payudara tidak dikosongkan, maka produksi ASI pun juga tidak akan bertambah banyak. Nah, beberapa makanan yang bisa meningkatkan produksi ASI misalnya seperti daun katuk. Pada daun katuk didapatkan senyawa yang dapat meningkatkan produksi dari hormon prolaktin sehingga dapat memperbanyak produksi ASI. Tetapi jangan lupa untuk selalu menyusui bayi atau mengosongkan payudara.
Benarkah jika ASI tidak keluar pada hari pertama, berarti tidak akan bisa menyusui? Tidak, karena ASI itu memang baru mulai keluar banyak pada hari kedua atau hari ketiga. Jadi sangat wajar sekali kalau hari pertama ASI itu tidak keluar. Jadi tidak usah khawatir untuk ibu-ibu yang hari pertama ASInya belum keluar. Dokter, ada gak sih tips untuk ibu menyusui agar ASInya lancar? Oke, jadi untuk ibu-ibu yang sedang menyusui supaya produksi ASInya tetap lancar, yang pertama adalah harus sesering mungkin untuk menyusui bayinya. Jadi menyusui semau bayinya. Yang kedua adalah pastikan perlekatan bayinya baik dengan posisi yang benar. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang bergizi, cukupi kebutuhan cairan, minum 1-2 liter per hari, harus beristirahat yang cukup. Walaupun sulit ya untuk ibu yang sedang menyusui, tapi istirahat itu juga sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Untuk ibu-ibu yang sedang menyusui atau akan menyusui dan memiliki masalah dalam menyusui, misalnya produksi ASInya tidak lancar, payudara bengkak, atau bayi kesulitan menyusui, bisa mengunjungi klinik laktasi di PKU Muhammadiyah Surakarta hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 atau sesuai perjanjian.